Itu ada yang ya segede inilah. Itu bentuknya kayak macan di belakang saya persis waktu saya foto bareng. Itu beneran Mas. Setelah beberapa kali saya dengar dan saya rasakan itu, saya memberanikan diri untuk madep belakang, mutar badan, dan saya lihat itu mungkin kayak kuyang lah, tapi bukan kuyang, kayak kur ketaplek kalau bahasa Purwokerto. Itu semacam kepala sama kayak jeroan semua. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Kukuh, terus saya lagi sama teman saya, brother saya yang kemana-mana bareng, yang selalu jalan-jalan mistis ya Mas ya. Iya. Itu udah lama dari SMA ya Mas, kalau nggak salah. Udah berapa tahun? 2012 kalau nggak salah. Iya, kalau nggak salah 2012an, berarti hampir 10 tahun lebih ya. Iya. Kita kebetulan sama-sama satu hobi mistis juga. Kita jalan-jalan, ya ingin tahu apakah sebenarnya goib itu ada apa enggak gitu loh teman-teman. Dan sebelumnya ini mohon maaf, awal channel kita kan PHP Team, terus kebetulan kita krunya memang sebenarnya ada 5 atau 7-an ya. Iya, antara 5-7. Terus mereka mungkin lagi sibuk kerja, terus ini beralih ke channel yang rada-rada santuy agar lebih rileks lagi untuk cerita-cerita pengalaman goibnya. Kebetulan ini view-nya juga lumayan enak ya, santai. Terus memang sengaja kita ngobrol-ngobrol seperti ini agar lebih enak lagi didengar sama teman-teman subscriber juga. Asik bos. Di sini saya mau tanya-tanya ya sama Mas Aan ini. Untuk pengalaman goibnya gimana ini Mas? Apa ada misteri-misteri yang ganjal? Terus agar teman-teman subscriber tahu nih untuk cerita-ceritanya. Kalau tadi kan saya udah menceritakan secara pribadi. Ini menurut Mas Aan gimana? Apa punya misteri yang yang membuat hati bergetar, apa merasa jiwanya itu terguncang ya untuk hal-hal mistisnya? Bisa diceritakan di sini. Oke, ya. Kita sambil merokok sama ngopi ya teman-teman. Sepat nggak masalah lah. Tapi ya kalian mungkin tadi udah kenal lah ya saya siapa. Terus nih yang saya mau ceritakan itu waktu PHP Team belum terbentuk loh Mas. Waktu kita masih ada teman-teman kita yang dulu yang kita jalan-jalan malam sampai jam 4 subuh. Jam 4 subuh ya? Iya. Pertama kita yang seingat saya itu kita ke Keniten, turun Keniten sana Baturaden. Terus kita turun dan habis itu ke 75 apa ya? Iya, yang Tanjung itu ya? Iya, Tanjung 75. Habis ke 75 kita ke Bong Cina. Nah, kalau di Bong Cina itu, ini yang saya ceritakan ada 2 ya sebenarnya. Kalau yang menurut saya Bong Cina itu pertama kali saya masuk itu baru pertama loh ya. Pertama kali kita berdua masuk itu kan saya ya mungkin merasakan, saya waktu itu belum bisa melihat atau belum bisa melihat dengan jelas, cuma masih samar-samar. Itu kayak sosok vampir, terus ada kayak kepala di antara makam-makam itu, terus matanya menyala lagi. Di situ kan Mas Kuku sama temennya ya mungkin ya, siapa itu namanya, kan pakai motor Eview kalau nggak salah lah ya. Kita masih pakai motor Eview, kopling itu nggak bisa selip. Itu udah sampai di situ. Ini bukan intinya ya, ini alur cerita dulu. Habis itu kita balik, kita ke daerah Kalibagor, PG yang anak Banyumas atau nggak Purwokerto, Beraling Mas Cakep pasti tahu PG lah, pabrik gula yang sekarang jadi pabrik garmen kalau nggak salah. Bener.
Itu kita ke sana, udah. Itu yang saya rasain itu mah pertama biasa aja. Ya maksudnya nggak ada apa-apa lah menurut saya. Tapi setelah saya tengok ke depan itu sebenarnya sosoknya itu banyak banget Mas Kuku. Dari yang paling depan itu kayak prajurit banyak banget, terus belakang itu kayak sosok macan ada antara 10 atau enggak lebih dari 10. Terus belakangnya itu belakang yang bangunan itu sebenarnya mungkin ini menurut saya ya, itu kerajaan yang dari zaman Belanda itu udah ada. Terus yang kan ada cerobong itu kayak ada mustika merah delima kalau nggak salah loh. Dan yang saya herankan itu, ini sih bukan kejadian saya ya, ini sebenarnya kejadiannya Mas Kuku. Ini versi saya sendiri yang saya rasain tuh. Waktu itu Mas Kuku kan duduk bareng ya, ini sumpama pabrik gula kita di seberangnya pabrik gula persis. Itu Mas Kuku kayak melihat cewek noni Belanda, mungkin ini yang dulu Mas Kuku pernah cerita sama saya, itu melihat noni Belanda. Dan pantangan kalau ada kayak gitu, ini pantangan buat saya sendiri atau enggak ya saya sendiri aja lah ya, itu pantangan jangan pernah menunjuk makhluk itu. Kalau sumpama kita lihat nih, sumpama di depan kita ada apa gitu, jangan pernah tunjuk, karena itu bakalan balik ke kita. Ya contohnya Mas Kuku aja lah, cerita sama saya itu kayak dikejar-kejar apa gitu masa. Terus waktu di angkringan, udah selesai itu angkringan, di angkringan itu kan kalau nggak salah jam 2 atau jam 3 ya Mas ya? Setengah 3. Setengah 3-an, kayak setengah 3. Terus saya kan pesen tuh makan biasa lah, makan malam, makan pagi. Nah saya lihat ini Mas Kuku udah beda, yang saya lihat loh ya, Mas Kuku ini ini bukan Mas Kuku teman saya nih gitu, udah beda. Karena yang membedakan itu dari raut muka sama bahasa dia, logat dia udah beda. Nah logat dia kayaknya dia lagi berjalan-jalan kemana gitu, saya nggak tahu, berjalan-jalan lah pokoknya lah. Saya udah nawarin ini itu nggak mau, maunya kopi pahit sama rokok 76. Wah ini udah beda nih anak. Nah terus lucu lah, kalau diceritain lucu banget, ada lucunya ada ngerinya. Dan waktu kita mau pulang itu kopling kayaknya sulit banget digerakin apa ya Mas ya, yang saya lihat loh itu selip lagi. Oke. Mungkin ini pertama kali saya kenal sama Mas Kuku, apa tuh penelusuran atau enggak kita sefrekuensi itu pertama kali itu mungkin saya ada kelupaan sedikit. Terus waktu itu apa tuh namanya, yang saya rasain itu merinding banget loh beneran. Waktu ya saya emang denger Mas Kuku mau nyalain motor, itu saya dengar kayak ada orang banyak banget di belakang tuh kayak mau ngejar loh. Terus teman saya itu yang satu itu ya teman kita lah, kita nggak usah nyebutin nama, itu ada yang sompral, maksudnya sompral itu sok, dia foto-foto lah apalah itulah. Dan akhirnya kejadiannya itu sangat-sangat memilukan. Di antara berlima atau nggak berempat ya dulu, berempat. Di antara berempat itu mengalami sebuah berlima sebuah bukan kecelakaan atau enggak apa, ketidakberuntungan lah, dalam artian ada aja yang sial. Contoh saya keluar dari kerjaan, Mas Kuku juga iya, dan teman-teman semua itu kan kita belum tahu ya Mas ya, kita masih ibarat kata apa tuh namanya, masih awam lah tentang hal-hal kayak gitu, belum terlalu mendalami. Iya belum terlalu mendalami. Terus
Nah, teman saya itu sosokan foto, dan kalau di zaman-zaman 2012. 2012 itu kan masih zaman-zamannya Orbs. Mungkin yang lahiran tahun lulusan tahun 2012 tahulah Orbs itu apa. Itu energi-energi yang bulat-bulat tuh, yang kalau malam-malam itu ada. Kalau ketangkap kamera ya. Kalau ketangkap kamera ya, mungkin ini juga mungkin ada yang ketangkap kamera, mungkin kita berdoa aja. Terus itu ada yang ya segede inilah, itu bentuknya kayak macan di belakang saya persis waktu saya foto bareng. Itu beneran mas, itu yang bikin saya merinding itu di situ. Terus kita pulang, saya ya mungkin ini apa tuh namanya, ada keterkaitan saya sama Mas Kukuh ya, mungkin ada satu jalur yang sama. Jadi alhamdulillah Mas Kukuh itu bisa kembali ke dirinya Mas Kukuh yang sebenarnya. Dan waktu kita pulang itu di mana, di daerah Dukuwaluh apa ya, Leduk. Nah saya melihat itu di kanan jalan itu kan ada pohon pisang. Pohon pisang itu saya lihat, saya cuma melirik doang. Oh pocong, poci lah ya, kata poci itu. Saya langsung tancap gas ya sama sepuluh ya. Iya, langsung tancap gas aja dah, nggak peduli ibarat kata mau ada lubang mau ada apa, nggak peduli. Mungkin itu dulu. Kalau yang di Bong gimana mas? Oh kalau yang di Bong itu ya lumayan sih, maksudnya lumayan itu lumayan ya negatif lah, nggak ada yang positif menurut saya. Karena kan tahu sendiri kan Bong itu udah gelap, sepi, nggak ada apa-apa, maksudnya penerangan juga kurang. Waktu zaman kita dulu kesana kan masih bertata lah gelap gulita, cuma ada apa tuh namanya senter motor aja. Nah saya itu di sana itu sebenarnya merinding banget. Aduh ini kenapa kita kesini gitu loh. Oh ya, dan waktu kita ke sebelum ke Bong nih ke 75 apa ya bener ya? Iya. 75 jembatan 75 itu anehnya motor saya itu kayak ada yang narik loh mas Kuku. Di jembatannya persis di tengah-tengah antara sana sama sana, jembatan di tengah-tengah itu kayak ada yang narik. Saya gas itu nggak bisa apa maning ya. Kira-kira itu apa mas sosoknya, apa memang dari situ, apa memang ada yang mengikuti kita dari ke situ, apa bagaimana itu? Ya menurut saya sini ya, mungkin itu kan di sana kalau nggak salah kirinya itu kan ada kayak pohon bambu ya. Iya. Pohon bambu itu mungkin tempat-tempat bakun itu mungkin ada yang mau bonceng atau enggak ada yang mau narik kayak gitu supaya saya mungkin jatuh atau enggak apa celaka gitulah di situ. Tapi alhamdulillahnya saya nggak kenapa-napa dan teman-teman juga ibarat kata udahlah nggak apa-apa gitu. Yang saya takutkan kan ini sebenarnya jujur kalau Mas Kuku, untuk Mas Kuku pribadi loh, yang saya takutkan itu kemasukan atau enggak apa, itu kan paling sulit menurut saya. Terus kalau yang di 75 itu kan ada kuburan ya di situ ya. Itu energinya gimana mas? Itu kan memang makam umum ya. Iya. Cuma kan banyak orang-orang bilang bahwa kuburan itu mistisnya dapat banget. Itu kira-kira gimana mas? Itu kan kalau nggak salah ada di depan pintu masuk itu kayak ada patung gitu kan. Iya. Loh itu apa? Memang itu yang jaga situ apa bagaimana mas? Kalau menurut pandangan secara spiritualnya? Menurut saya ya ini ya, itu penjaga yang di situ itu mungkin ya sama kayak orang-orang biasa. Kamu siapa sih kok kesini? Maksudnya ya kita nggak sopan juga, kita kan pakai motor, harusnya kan kita klakson atau nggak ngedim lah, minimal ngedim. Mungkin mereka kaget juga kita ke sana. Nah, terus ini yang di
kuburan 75 aja ya. Saya melihat itu ke dalam, itu kayak ada makom satu di tengah. Itu kayak makom-makom apa tuh namanya, zaman-zaman dahulu lah, kayak yang dikeramatkan. Terus di antara makom itu ada sebuah kayak batu segini kalau nggak salah, warnanya emang merah. Cuma kan dulu kan kita nggak berani masuk, berat kata nggak berani bladas bludus lah masuk kayak gitu, nggak berani ya. Yang tadi Mas Kuku bilang, kita belum mendalami dan kita masih awam tentang hal-hal kayak gitu. Jadi belum tahu apa namanya seluk beluk yang lebih detail tentang perihal gaib. Kita hanya waktu itu Have fun ya, terus kebetulan kita satu hobi ya. Iya. Akhirnya kita jalan-jalan guys. Itu awal mula saya dan Mas Aan apa namanya mendalami atau menggeluti dunia yang istilahnya mistis ya Mas. Iya, beda dari yang lain. Dan mungkin ini pengalaman pribadi saya ya. Apa itu Mas? Nah, pengalaman pribadi waktu saya masih kecil. Mungkin ini pertama kali saya lihat dan pertama kali saya merasakan. Mungkin ini loh. Itu waktu SD kelas 4 atau enggak kelas 5 lah. Itu kan saya ibarat kata les di dekat rumah saya. Itu kan lewat gang. Itu udah masuk gang, mau pulang jam 9, masih sore lah menurut saya yang sekarang itu masih sore jam 9. Saya pulang bareng teman-teman itu berlima atau nggak berenam. Itu waktu masuk gang, teman-teman saya pada ninggalin pulang duluan, semua lari semua. Saya sendirian dah di gang itu. Terus kayak ada bunyi kayak tokek jatuh loh. Teplak. Nah, saya kira apa tuh namanya, cicak atau enggak tokek jatuh, saya kira. Setelah beberapa kali saya dengar dan saya rasakan itu, saya memberanikan diri untuk madep belakang, mutar badan, dan saya lihat itu mungkin kayak kuyang lah, tapi bukan kuyang, kayak kur ketaplek kalau bahasa Purwokerto. Itu semacam kepala sama kayak jeroan semua. Itu saya lari, saya masuk kamar, udah pulang, saya masuk kamar langsung saya selimutan. Bapak sama ibu kan otomatis kaget ya, kok ini anak jadi kayak gini gitu. Akhirnya ditanya lah, kenapa? Itu tadi saya lihat gini. Nah, bapak ibu kan ibarat kata masih belum percaya hal-hal kayak gitu. Yaudah akhirnya udah ada dibiarin sama bapak ibu. Nah, setelah itu serasa saya itu kayak diinjek loh. Jadi saya ini serasa kecil segini, terus diinjek dada saya diinjek. Habis itu tuh kanan kiri itu pocong semua. Saya kan tidur sendiri. Semacam dibuka. Iya, kalau enggak kayak apa namanya secara bahasa Jawanya itu direp-repi ya gitu ya. Iya, direp-repi. Itu saya kerasa itu kakinya gede banget. Pokoknya sini sampai kaki saya itu masih ada space yang lebih besar lagi kakinya. Dan setelah hari itu, waduh, saya nggak bisa tidur. Karena ya itu kanan kiri itu ibarat kata makhluk kayak gitulah, makhluk nggak jelas. Dulu kan waktu masih kecil kan masih takut. Lah bapak saya itu seringnya jahil sama saya. Kalau saya nakal itu pasti ditakut-takutin. Tapi alhamdulillah saya nggak takut, dan saya cuma takut sama kurketaplek itu. Karena itu hal pertama yang saya lihat. Berarti awal mula terbukanya mata batin dari situ, apa memang setelah mendalami hal-hal yang lebih dalam lagi baru bisa melihat apa namanya secara jelas kayak gitu Mas? Ya kalau itu pertama kali itu ya masih bisa merasakan lah, kalau melihat itu belum. Tapi yang kurketaplek itu jelas, mungkin itu pertanda lah ya, pertanda bahwa oh ini mau dibukain atau gimana gitu, pertanda. Tapi setelah sekian lama saya mendalami, alhamdulillah tahun berapa ya, 2013 atau enggak
2012 ya Mas yang waktu di sama yang di Kompas. 2000, iya kurang lebih 2012 2013 kalau nggak salah. Itulah baru saya bisa ibarat kata jelas melihat oh ini sosoknya kayak gini gitu. Dan sampai sekarang pun masih bisa melihat dan merasakan kayak gitulah. Jadi ya ini sih bukannya keberuntungan atau enggak apa tuh namanya, ya mungkin orang lain bilang ini istimewa, oh ini istimewa, tapi kalau saya sendiri pribadi boleh memilih, mending saya nggak bisa lihat atau nggak merasakan, Karena itu tanggung jawabnya besar ya Mas. lebih besar dari permisi, lebih besar daripada orang-orang yang belum mempelajari atau nggak bisa gitulah. Tanggung jawab ini lebih besar lah, pokoknya kita harus sopan sama siapapun, entah itu makhluk apapun, kita harus sopan. Terus apa lagi ya, Juga secara mental kita harus cukup kuat ya Cukup untuk kuat. melihat hal seperti itu, karena itu ngaruh sama psikolog apa namanya, psikolog kita loh. Kalau nggak kuat mental bisa ya ODGJ. ya ODGJ lah semacamnya. Kayak gitu. Itu kan banyak loh untuk orang-orang di luar sana yang apa namanya menimba ilmu yang seperti itu, tapi dengan takaran yang over. Ibarat gelas itu, gelas kecil segini diisi airnya 1 liter, kan otomatis kita airnya kan kemana-mana tumpah-tumpah. Nah itu yang bisa diartikan dengan orang-orang yang secara ingin tahunya itu terlalu over guys. Jadi saya sama Mas Kuku itu dulu udah berprinsip kalau kita udah apa tuh namanya udah sampai ke level ini udah berhenti dulu, kita akan menaikkan apa tuh namanya gelas kita, berkata wadah kita untuk naik itu biar bisa diisi lebih itu. Karena kan kita harus apa namanya ya Mas, step by step. Iya. Ya. Karena di dunia ini nggak ada yang instan, kita harus ya berjalan lah. Ya semua kan butuh proses. Iya. Gitu. Kalau untuk mencapai satu tujuan itu kan prosesnya Lama. ya prosesnya keras guys. Lebih keras dari yang biasanya. Ada lagi Mas yang diceritakan nih gitu apa cukup? Mungkin satu lagi ya, ini yang membuat saya masih penasaran ini. Di mana itu Mas Itu kira-kira? di daerah Gunung Tugel. Gunung Tugel. Ya, Gunung Tugel itu yang membuat saya Yang kampung mati. kampung mati sama kampus terbengkalai. Itu kan waktu itu kita collab ya Mas ya, collab sama orang Banjar. Iya Banjar kalau nggak salah. Itu kalau nggak salah kita tim itu komplit, full tim ibarat kata lah ya, asik full tim kayak bal-balan by pos. Full tim. Nah itu kan kayak ada yang nentang atau enggak, salah satu dari koleban kita kayak ada yang miss atau enggak crash sama penghuni situ. Jadi ibarat kata ya akhirnya kita yang di situ itu kena semua dampaknya. Itu yang saya herankan, itu apa tuh namanya, crashnya itu kok nggak dibilangin nih gitu sama yang di sana gitu. Apakah ada penghalang antara dunia sana sama dunia sini untuk mengatakan hal-hal yang membuat mereka marah sama kita? Terus apa tuh namanya, ya pokoknya itulah, apakah ada penghalang gitu loh. Berarti ini Mas saya potong apa namanya, sosok yang di situ itu apa aja Mas? Apa namanya, memang goib, apa memang pasangan, apa buangan? Kalau menurut saya itu penghuni asli situ. Jadi yang pertama kali kita semua lihat, mungkin ya nggak semua sih, yang pertama kali saya lihat itu yang di kanan itu kan ada pohon pisang, Pas itu pohon-pohon ya? Iya pas pohon-pohon itu kayak ada nenek-nenek sama ada kayak poci satu.
itu ngeliatin kita terus, dan siapalah yang diserang, entah saya lupa, kru kita, tim kita yang diserang pokoknya, itu langsung masukkan ke dalam masuk ke dalam, berarti ruangan ya. ruangan yang kecil itu, kayak rumah kecil. Niatnya kan di situ mau mediator tapi karena banyak kaca ya akhirnya kita pergilah menjauh dari kaca. Sebelum itu apa tuh namanya, udah kerasukan dulu kan mediator kita, kayaknya dari pandangan saya loh ya, dari pandangan saya dan dari perasaan saya itu ada salah satu dari kita itu yang crash sama beliau. Jadi ibarat kata ini permisi aja ya, seumpama nih di sana ada, wah mana nih, saya nggak percaya gitu. Ibarat kata dia nggak percaya bahwa di situ itu ada gitu. Jadi ya sekalian diliatin nih gitu. Dan apa tuh namanya, itu ya mungkin ada pesan moral tersendiri waktu kita ke sana ya. Banyak pesan moral sebenarnya. Salah satunya itu tempat itu jangan buat ginilah, tanda kutip Yang negatif pokoknya. Yang tadi ya mungkin yang tadi Mas Kuku bilang di part sebelumnya itu bisa dijadikan edukasi. Jadi di tempat-tempat seperti itu jangan pernah melakukan hal-hal negatif atau enggak yang berbau apa tuh namanya, porno atau enggak apa, jangan pernah dilakuin. Pokoknya kalau seumpama ada yang ekspor di situ, kalau ada mediator, pasti yang mediator itu kena. Maksudnya tim yang mediator itu kena omelan. Jadi ibarat kata kita nggak ngelakuin, tapi kok kita yang dimarahin, mau marah, beliau nggak kelihatan. Ya karena kan itu apa, mereka pun juga apa namanya mencari sarana ya, sarana untuk berkomunikasi dengan manusia-manusia gitu. Nah, kebetulan waktu itu kita kan kesana membawa mediator yang jadi ya mungkin jadi mereka bisa apa namanya bicara ya dengan kita kayak gitu. Karena kan nggak setiap manusia punya energi yang sama gitu. Iya. Mungkin pandangan beliau ke kita gimana gitu. Itu yang saya lihat loh. Maksudnya dari sorot mata itu saya lihat itu benci banget. Yang ibarat kata yang nenek-nenek bungkuk itu. Berarti ada sesuatu kedendaman dari beliau terhadap manusia-manusia yang pernah membuat apa hal-hal negatif yang di situ ya Mas berarti. Terus ada lagi yang mau diceritakan atau gimana? Udah cukup, mungkin ya besok-besok lagi. Ya terima kasih ya teman-teman ya, kita udah dengerin cerita dari Mas Aan. Mungkin next di video kita akan ceritakan lagi macam-macam pengalaman kita. Barangkali ada subscriber yang punya cerita apa namanya horor atau mistis, pengalaman yang mungkin nggak bisa dilupakan ya, bisa komentar di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga share videonya sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.